dikasihi oleh Tuhan, kembali saya menjumpai saudara-saudara lewat pelayanan ibadah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Serukanlah
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita. Di dalam doa kita berdoa. Tanpa kami mengatakan di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa hidup kami penuh dengan dosa. Ada kesalahan, ada pelanggaran, Engkau sendiri tahu siapa kami. Karena itu pada pagi hari ini, di tengah-tengah persekutuan ibadah, kami mau menghadap Engkau, menyembah Engkau. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni salah dosa kami. Kuduskan kami semua, sehingga kami layak untuk beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami dan memohon pengampunan dosa ini. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan berita pengampunan dosa yang bersumber dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, bersama dengan segenap gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, kita kembali mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus datang.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, pada hari ini kami mensyukuri segala nikmat karunia Tuhan yang tetap setia memelihara, menggembalakan kehidupan kami semua. Kami boleh memasuki hari ini, hari yang baru, hari yang telah Tuhan kuduskan bagi seluruh umat Tuhan untuk beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan. Karena itu ya Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pelayanan persekutuan pada hari ini, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat lain. Berkati kami semuanya, terutama dengan firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagian kitab suci, firman Tuhan yang hendak kita baca, dengar, pelajari, dan renungkan pada hari ini bersumber dari Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Percayalah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian di tempat kediaman masing-masing atau dimanapun saudara-saudara berada pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan yang baru saja saudara-saudara dengarkan atau ikuti pada hari ini dari Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 adalah sebuah bahagian kitab Mazmur yang dilatar belakangi oleh pengalaman buruk yang pernah dialami oleh Daud. Kita membaca dalam kitab suci bahwa Saul, pemimpin umat Tuhan, sudah dianggap gagal oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan mengalihkan atau memindahkan kepercayaannya kepada Daud untuk memimpin umat Tuhan dalam jabatan sebagai raja. Bagi Daud, jabatan raja itu tidak lebih daripada sebuah amanat dari Allah atau kepercayaan dari Allah dalam rangka pengabdian kepada Allah. Ia seorang yang rendah hati, seorang yang takut akan Tuhan, dan karena itu ketika Tuhan mempercayakan kepadanya jabatan sebagai pemimpin umat, sebagai raja, ia melihat jabatan itu sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan demi pengabdian kepada Allah dan juga demi kebaikan masa depan umat Tuhan, masyarakat umat Tuhan. Namun saudara-saudara, justru karena hal yang baik itu, karena jabatan pengabdian itu, karena pekerjaan pelayanan itu, justru ia menjadi objek kebencian, kemarahan Saul. Bahkan Saul berupaya atau berusaha untuk membinasakan Daud. Berhari-hari dalam tempo yang cukup lama, Saul dengan pasukan perangnya terus-menerus mengejar-ngejar Daud untuk menangkap dan membunuh Daud. Sehingga dalam Mazmur 13 yang kita baca tadi, kita melihat di situ ada ungkapan keluhan yang disampaikan oleh Daud di hadapan Allah dan kepada Allah. Apa yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 13 ini, saudara, boleh kita katakan benar-benar ungkapan seorang yang sedang mengalami tekanan batin, tekanan psikologis yang sangat luar biasa. Ia merasakan sosok Saul itu sebagai bayang-bayang yang menakutkan, yang terus-menerus menghantui kehidupannya berhari-hari. Sehingga ia berkata di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan dalam ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati
sepanjang hari. Coba kita bayangkan ungkapan ini, saudara-saudara. Boleh kita katakan ini adalah sebuah ungkapan yang depresif. Orang yang sedang mengalami tekanan psikologis batin yang sangat luar biasa. Ada kekhawatiran yang besar, ada ketakutan yang sungguh-sungguh yang sangat luar biasa. Bahwa justru karena tugas pelayanan, pengabdian, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk dikerjakan, justru ia mengalami hal yang buruk seperti itu. Tetapi syukur bahwa sekalipun dalam kapasitas kemanusiaannya yang penuh dengan kelemahan, ia merasa tidak berdaya, tidak kuat lagi di hadapan Tuhan, ia tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak meninggalkan Tuhan. Ia tidak melupakan Tuhan. Justru dalam ayat yang keempat ia berdoa kepada Tuhan. Ia menyampaikan permintaan yang mengandalkan Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Lalu pada ayat yang ke-6, saudara-saudara, kita membaca, kita mendengarkan bagaimana Daud justru melihat pengalaman itu, atau lewat pengalaman itu adanya penyelamatan, adanya perlindungan yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan baginya. Tuhan melakukan kebaikan baginya, sehingga dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau menyanyi untuk Tuhan atau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan karena Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengalaman yang dialami oleh Daud ini mungkin tidak persis sama dengan pengalaman hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi dalam hal-hal tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, kita juga punya pengalaman yang kurang lebih hampir sama seperti itu, bahwa sepanjang kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang beriman, sebagai orang yang menerima amanat dari Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita lewat profesi kita masing-masing sesuai dengan talenta dan karunia kita masing-masing. Justru lewat itu semua berulang kali kita juga mengalami hal-hal yang buruk, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kadang kita juga mengalami, kita merasa bahwa kita kehilangan kegembiraan hidup, kebahagiaan hidup. Tetapi satu hal yang kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa sekalipun seperti itu, dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia, kita mengeluh di hadapan Tuhan, kita merintih di hadapan Tuhan, kita merasakan banyak hal yang menyulitkan, menyusahkan, bahkan menakutkan, tetapi kita tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dan memang khususnya bagi kita yang masih hidup sampai hari ini, kita melihat itu, kita mengalami itu, bahwa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan adalah penyelamat kita, Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan telah berbuat baik kepada kita semuanya. Dan karena itu, saudara-saudara, pokok kesyukuran kita pada pagi hari ini, pada hari ini, di tengah-tengah kita masih
sedang menghadapi kondisi pandemi corona ini dengan segala dampak yang ditimbulkan, konsekuensi yang ditimbulkan, kita menyaksikan dan mengalami bahwa Tuhan tetap setia bekerja, memelihara, melindungi, menyertai perjalanan kehidupan kita. Memang harus kita akui, saudara-saudara, dalam banyak perkara kita merasa sulit, kita merasa susah untuk berpikir, untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak terkecuali gereja sebagai sebuah persekutuan, gereja sebagai sebuah organisasi, sekarang ini juga mengalami hal yang sama, bahwa ada banyak hal yang harus kita kerjakan secara maksimal, secara optimal, tetapi kita terbatas. Kita merasa sulit, kita merasa sukar, bahkan kita diliputi oleh keprihatinan akan adanya bahaya yang akan menimpa warga jemaat kita, warga gereja kita, umat Tuhan, masyarakat bangsa kita pada hari ini dan di hari-hari mendatang. Tetapi percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhan yang mengaruniakan hidup kepada kita, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, Tuhan yang memberikan amanat pengabdian kepada kita, pelayanan kepada kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sekalipun karena tugas pelayanan dan pengabdian itu, profesi itu, karena melakukan kehendak Allah, kita harus menjadi susah mengalami pengalaman yang tidak membahagiakan, kita kehilangan kebahagiaan. Kita patut bersyukur bahwa kita tidak kehilangan kepercayaan. Justru kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang melindungi kita. Karena itulah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan pada hari ini. Syukurilah apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dalam menolong kita, dalam menyertai kita. Seraya dengan itu, mari kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita tetap dikuatkan, supaya kita tetap bersemangat, supaya kita tidak kehilangan rasa percaya diri, supaya kita tidak kehilangan optimisme, pengharapan akan masa depan yang baik yang Tuhan persiapkan bagi kita. Karena itu mari kita berdoa sama seperti doa yang disampaikan oleh Daud. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Tiba saatnya saudara-saudara, kita kembali menyatakan syukur kita, ungkapan terima kasih kita untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan sesuai dengan kerelaan kita masing-masing. Mari kita lakukan semua itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga, bahwa pada pagi hari ini kembali firman-Mu menguatkan kami, menyegarkan iman percaya kami, bahwa sekalipun di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini ada banyak keluhan, ada banyak perasaan-perasaan yang tidak bahagia. Kami merasa kehilangan kegembiraan dan kebahagiaan hidup. Tetapi kami tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang setia memelihara, memberkati kehidupan kami. Bahkan pada hari ini bersama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, kami bersyukur, mensyukuri nikmat karunia Tuhan, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Namun di tengah-tengah rasa syukur ini ya Tuhan, kami terus berdoa kepada-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh umat Tuhan, khususnya kami yang sedang menghadapi pandemi corona ini. Tuhan tolong kami ya Tuhan, yakinkan kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, bahwa lewat pengalaman yang buruk ini, di balik semuanya ini ada maksud Tuhan yang baik bagi kami. Ada rencana Tuhan yang indah bagi kami untuk masa depan kami. Dan biarlah kami tetap dikuatkan, tetap diyakinkan oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya di hari-hari mendatang. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang boleh merayakan hari ulang tahun pada hari ini, atau sedang bersyukur karena mengingat segala perbuatan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan berkati sukacita mereka, berkati bahagia mereka masing-masing, dimanapun mereka berada pada hari ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, berkati mereka di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga, generasi muda kami, anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan pendidikan, sedang mencari pekerjaan, sedang bekerja baik di kota Makassar ini, di perantauan atau di tempat-tempat lain dimanapun mereka berada pada hari ini, dalam perjuangan hidup mereka membangun masa depan. Tuhan berkati perjuangan hidup mereka. Kami teringat untuk saudara-saudara kekasih kami yang masih bergumul dengan penyakit mereka masing-masing. Kami berdoa untuk kekasih kami, Bapak YB Pamuso, Bapak dan Ibu Rapang, Bapak Roy Rustam, kekasih kami Bapak Rendi Jaba yang masih bergumul dengan penyakit, kekasih kami Ibu John Pasai, Anak Arjen Robin, Ibu Yuni Mangin, Bapak SR Tangdilalo, terutama lagi Ibu Tangdilalo yang baru saja mengalami kecelakaan. Orang tua kekasih kami Bapak Tangdiongga, anak kekasih kami dari putri Bapak Lukas Sampe, orang tua kekasih kami Bapak dan Ibu Daniel Kana, Mama Nesar, dan semua orang-orang tua yang sudah lanjut usia atau yang sedang dalam kondisi sakit. Bahkan orang tua kekasih kami, hamba-Mu Ibu Ruth Kandole yang juga dalam kondisi sakit. Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka masing-masing. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu dalam menghadapi hari-hari hidup mereka ke depan. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dan tetap mensyukuri segala nikmat karunia Tuhan yang tetap setia memelihara kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini. Tuhan berkati kami,
Berkati saudara-saudara kekasih kami yang juga masih sedang bergumul dengan penyakit mereka yang terpapar dengan virus corona, di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi dimanapun berada. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, supaya bersama-sama kami mampu untuk mengatasi persoalan yang sedang melilit kehidupan kami sekarang ini. Terima kasih ya Bapa di surga, berkenanlah untuk menerima, menyambut persembahan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya nikmat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada pada hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.